Dek ya? Boleh ya? Iya, boleh Bang, nggak apa-apa. Oke. Menurut saudara saya, umurnya berapa sih? Aku 26 Bang. Oh, adik saya. Begini loh, Dek. Menurut kita nih, orang yang hidup di zaman digital saat sekarang, di mana kita dimudahkan untuk menginput, mengakses data, apapun yang bisa kita, yang mau kita ketahui bisa kita dengan cepat kemudian kita temukan gitu. Nah, menurut adik ini, di kehidupan manusia secara global, yang kita butuhkan dari pencipta langit dan bumi saat ini, mukjizat berupa bola lautan, membangkitkan orang-orang mati dari kubur, atau menyembuhkan orang-orang yang penyakit kusta, ya, sampar, panu dan seterusnya, atau yang lebih kita butuhkan hari ini adalah ilmu pengetahuan. Saya butuh jawaban yang jujur, silakan. Iya benar sih Bang. Soalnya aku Yang juga dibutuhkan banyak. apa? Kalau buat masalah aku buat belum yakin sepenuhnya sama Islam sih, cuman satu sih Bang, keluarga sih. Kalau untuk percaya sama Islam, soalnya dari film, dari apa semua, dari film-film kenabian, aku juga udah pernah lihat semua Bang, gitu. Itu semakin yakinin aku, cuman yang ngebuat aku terhalang untuk masuk Muslim ini cuman itu tadi, keluarga. Iya. Kalau aku Oke. percaya, kalau dalam hati aku sepenuhnya udah percaya Bang, kalau Islam itu emang agama yang istilahnya rahmatan kalau kata orang Muslim, agama yang emang bener gitu. Cuman yang ngebuat aku belum yakin 100% pengen masuk Islam cuman di keluarga sih Bang. Aku semuanya udah ngikutin semua tuh Bang, dari orang-orang yang istilahnya mempelajari Islam kayak Dr. Zakir Naik, kayak semuanya aku udah belajar semua sama mereka gitu. Tapi yang membuat kendala aku memeluk Islam ini cuma di keluarga sih Bang. Kalau untuk Al-Quran aku udah sepenuhnya percaya sih sama kitab suci. Masya Allah, luar biasa. Jadi pesan dari pertanyaan saya itu adalah, yang umat manusia butuhkan hari ini satu-satunya adalah ilmu pengetahuan, baik terkait dengan hubungan kita kepada pencipta kita, hubungan kita kepada sesama manusia, dan ruang lingkup apa yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Betul atau betul? Benar. Benar sekali, Masya Allah. Nah, itu kemudian hanya bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Dijaga sama pikiran, situ saja. Cuman di sisi Jadi lain gini, juga Bang Zuma, tapi di sisi lain juga kalau seandainya aku masuk Islam sementara keluarga aku semuanya di non Islam gitu, apa itu enggak dibilang anak durhaka gitu Bang? Itu yang bikin saya tuh masih gimana gitu. Kadang saya sempat setiap malam saya tuh nangis Bang, setiap saya mikirin Islam tuh selalu nangis, mikirin agama Islam tuh selalu menggigil badan saya, gemetaran gitu. Apa ya saya mau masuk Islam sementara keluarga saya non Islam gitu kan? Apa ini enggak menjadi suatu hal yang membuat nantinya saya dicap menjadi anak durhaka? Itu yang membuat saya bingung Bang. Oke, baik. Izinkan saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka layal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia seluruhnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, kata Allah. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik.
ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Artinya dalam Islam itu apa? Ketika adik ini memeluk Islam, itu tidak durhaka. Justru memeluk Islam adalah jalan untuk menyelamatkan kedua orang tua. Anak mana di atas muka bumi ini yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya? Siapa yang mau orang tuanya itu masuk ke dalam neraka? Tentu tak ada manusia yang mau orang tuanya masuk ke dalam neraka. Contoh misalnya, orang tua kita lagi kelaparan, tak ada makanan, mencuri pun bisa kita lakukan demi untuk membuat orang tua kita itu bisa makan. Saking cintanya kita kepada orang tua kita ini, kita banting tulang kemudian untuk supaya orang tua bisa bahagia. Tapi ada yang terlupakan. Ketika kita tahu tentang kebenaran, apa itu kebenaran akan Islam, tapi kita tidak ada upaya untuk menyelamatkan orang tua. Kehidupan dunia ini sementara, hidup setelahnya adalah kekal. Kalau adik ini masih hidup bersama dengan orang tua hari ini, seibarat hidup bersama dalam satu kendaraan yang sama-sama menuju ke dalam api neraka. Sama-sama sudah sadar kendaraan ini mengarahkan ke neraka, masih tetap di situ, berarti merelakan orang tua hidup masuk ke neraka. Tapi ketika menemui kebenaran di Islam, dalam kendaraan yang sama berjalan dengan orang tua, silakan Anda loncat keluar dari kendaraan itu menjadi kendaraan yang lebih baik. Habis itu kejar kendaraan orang tua, hentikan kendaraan itu, suruh orang tua Anda pindah kendaraan untuk menuju kepada surga. Solusinya itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran diterangkan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Umat Islam itu Allah sudah siapkan surga Aden. Umat Islam masuk bersama dengan kakek mereka, nenek moyang mereka, anak istri mereka, pasangan mereka, orang tua mereka. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi kalau ada ini sudah menemukan Islam itu adalah agama yang benar, maka sebaiknya yang noise ini ditutup dulu mic-nya atau diturunkan. Maka sebaiknya mencari langkah. Boleh dibenci orang tua, awalnya boleh. Banyak orang yang mu'allaf adinda dibenci, diusir, dimaki, stop biaya, bahkan tidak dikasih warisan. Tapi apa endingnya? Kedua orang tuanya nyusul mereka untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Yang penting niatnya selalu berdoa kepada Allah, istiqamah. Kemudian kalaupun mereka mati dalam keadaan kufur, minimal kita anaknya sebagai anak yang soleh. Cari bini yang soleha. Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan mereka kemudian sebagai penghafal-penghafal Quran. Kemudian mereka akan senantiasa mendoakan keluarganya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Perkaranya kemudian kita serahkan kepada Allah. Sudah mati, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selamat dulu, lalu membawa obor ke dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai pembawa cahaya. Karena di luar Islam hanya ada kegelapan. Hanya ada kegelapan. Contoh, mereka menyembah apa yang mereka tuhankan. Mana firmannya, mana perintahnya? Bahkan di dalam kitab mereka saja nggak ada perintah itu. Berarti gelap. Kalau umat Islam, apapun yang mereka lakukan semuanya tertuntun berdasarkan kalam ilahi. Salat ada perintah, puasa ada perintah, ruku, sujud, berjalan, berdiri, berbaring, semua dibarengi dengan perintah. Jadi Islam ini terpimpin. Islam ini adalah umat yang terbimbing, dibimbing oleh pencipta alam semesta. Maka semua kaidah-kaidah, semua gerakan-gerakan tubuhnya itu pasti bernilai ibadah. Itulah umat Islam. Jadi kalau adik saya ini takut durhaka, nggak ada durhaka, nggak ada. Yang disebut durhaka itu adalah ketika Anda membanti, Anda sudah Islam nih, Anda sudah Islam. Kemudian orang tua masih agama non-Islam. Dia minta kemudian adik ini untuk datang, memandikan diri mereka, memberikan makanan. Anda tidak mau kemudian melakukan itu durhaka. Tapi kalau masuk Islam, kemudian dibenci, dimusuhin, itu bukan durhaka. Itu bukan durhaka. Tetapi mencari titik terang dalam kehidupan rumah tangga kita untuk kedua orang tua kita. Bukan kedurhakaan. Itu bukan kedurhakaan. Misalnya dia ngajak kembali ke agama yang lebih dulu, Anda menolak. Itu bukan durhaka.
Al-Quran jelas itu mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu ikutin orang tuamu ketika dia mengajak engkau untuk murtad, ketika mengajak engkau untuk menyembah kepada selain daripada aku. Jangan kamu ikuti, akan tetapi tetaplah berbuat baik, berbuat ma'ruf kepada keduanya. Tuh Islam tuh, indah kali tuh Islam. Indah sekali Islam itu, Masya Allah. Indah sekali. Saya singkat, ada pernah murid saya, murid bela diri saya dulu. Kebetulan beliau salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin, teknik perkapalan. Singkat cerita, mu'alaf, tinggal di rumah. Orang tuanya seorang aparat. Ngamuk, marah, cari Bang Zuma, cari. Anak itu yang membuat anak saya kemudian meninggalkan Kristen. Saya dipanggil, didatangin, kemudian aparat diseret di tengah jalan waktu itu. Saya ikuti arahnya. Saya diundang ke rumahnya, saya datang cerita dengan orang tuanya. Alhasil, kamu jangan pernah lagi bertemu anakku, bla 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 dan seterusnya. Oke. Yang pasti Bapak jangan tuduh saya sebagai saya yang memualafkan anak Anda yang kemudian belajar Quran dan kemudian mendapatkan cahaya kebenaran di situ. Singkat cerita, saya diusir keluar dari rumah. Anak ini ternyata diam-diam keluar juga dari rumah. Sekali-kali datang ke rumah lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saya dapat telepon. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya sudah tahu ini pasti anak bela diri karena manggilnya tidak seperti yang lain. Dari mana, Dek? Saya UJ Sensei. Oh, apa kabar? Kok lama? Alhamdulillah Sensei baik. Sekarang saya sudah di Jepang. Ngapain? Alhamdulillah saya lolos kerja Sensei. Ini ibarat di Indonesia saya kerja di kapal BUMN-nya Jepang. Masya Allah, luar biasa gue bilang. Jadi gimana kabar? Gimana kabar? Inilah Sensei, saya telepon Sensei karena saya mau balik ke Indonesia. Saya mau ke Makassar. Alhamdulillah saya mau menikah tanggal sekian. Alhamdulillah. Tak terasa air mata saya netes waktu itu. Singkat cerita, saya datang ketemu. Apa yang terjadi? Begitu saya masuk ke rumah, tapi bukan rumah dinas lagi, rumah lain, dikasih alamat rumah baru, besar, mewah kali rumah itu, Masya Allah. Saya datang, prak, sampai saya nggak percaya, benar nggak ini si Ojek punya rumah yang tadinya makan ikan kering sama aku waktu itu, benar nggak nih? Begitu saya masuk, duduk, bla bla, meriah di dalam rumah itu, saya curiga orang yang natap saya dari tadi ini siapa ya? Pakai songkok, pakai jilbab depan saya. Terus si Ujek cerita euforia lah, kami bergembira, ya nostalgia lah waktu itu. Gimana Sensei, mengheboh kami kan. Habis itu dia panggil. Habis itu dipanggil lah orang tuanya. Pak, Ma, ini senseiku yang dulu. Yang mana? Yang dulu yang pernah gini. Habis itu dia lari sekencangnya, dia peluk saya sambil nangis. Mau tahu duduk di bawah orang tuanya. Jangan Pak, duduk dia. Saya jadi bunyi dalam hati saya itu ada ketukan. Jangan orang tuanya juga mualaf. Masya Allah. Menangis mereka sambil diciumin saya sampai kopiannya jatuh itu. Ditonton dalam satu rumah keluarga besar, mana dia aparat kan, menangis meraung-raung. Alhamdulillah nak, adikmu sekarang sudah jadi orang berkat kamu, dan yang paling utama saya sekarang sudah jadi muslim. Saya Islam sampai gemetaran dia, saya pun ikut nangis. Masya Allah. Ini sekelumit kisah fakta sejarah dalam perjalanan hidup saya. Kemudian salah satu dari ratusan cerita-cerita tentang adik-adik mualaf saya, salah satunya itu dibenci, dimaki, rumah saya diteror, didatangkan kemudian aparat dan seterusnya. Alhamdulillah berakhir dengan indah. Adiknya perempuan juga jadi mualaf, datang semua adiknya mualaf semua. Subhanallah, Masya Allah, indahnya rumah tangga mereka. Saya katakan kepada beliau, Ujek, doamu diterima. Enggak, Sensei punya doa. Ingat enggak Sensei, dia cerita waktu kita kemudian sampai subuh di sekolah di tempat latihan kita itu, SD Bakung namanya. Kita cerita sampai pagi, sampai netes air mata. Saya mau kemana Sensei, kuliahku masih 3 semester. Sabar. Insya Allah ada jalan, Tuhan kasih.
Dia cerita, akhirnya lambat laun singkat cerita karena kita sibuk dengan kehidupan masing-masing, dia datang dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Jangan takut. Allah bersama dengan kita. Apa sih alam ini? Bagi Allah sang pemilik tak ada apa-apanya. Pemilik alam semesta ini itu adalah backingan kita. Tak ada apa-apanya alam ini. Apa yang kita takutkan? Tak ada sama sekali. Jika kita bersama dengan Allah, genggaman di tangan kita. Dunia ini di tangan kita ketika kita bersama dengan Allah. Percaya. Percaya. Oh, kita bikinnya dengan Allah. Seibarat kata apa, Dinda? Seibarat kata apa? Saya mau ke rumah kamu, tapi di rumahmu itu banyak gogok, banyak harimau yang ganas. Takut sekali. Saya mau ke rumahmu, wah bahaya, ada buaya, ada semua yang membahayakan ada di rumahmu. Tapi karena aku intim samamu, aku dekat samamu, tiap malam kita berkomunikasi, 5 kali sehari kita berkomunikasi. Aku tinggal nelpon. Adinda Andrian, abangmu mau datang ke rumah. Apa yang kamu lakukan? Kau singkirkan semua binatang-binatang buas. Kenapa? Karena abangmu yang kau sayangi mau datang. Begitulah Allah. Ketika Allah besar dalam hati kita, nggak ada masalah. Kecil semua masalah itu, kecil. Apalagi orang-orang kafir ini kecil, besar semut. Besar semut. Mereka ada musuh Allah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka musuh-musuh Allah. Dan kita ada pada pihak Allah. Jangan takut. Mereka semut itu lebih besar dari mereka. Kecil, kecil itu. Kita bersama dengan Rasulullah, kita bersama dengan Allah. Backingan kita luar biasa. Backingan mereka manusia, yang mereka paksakan jadi itu. Kalau kita Allah yang menciptakan, yang mengutus Tuhan mereka, backingan kita. Jadi nggak usah takut. Masalah orang tua, kalau ada ini cinta, maka tinggalkan kemudian kekufuran. Syahadat, perlihatkan kepada mereka, aku sudah Islam. Kalau tidak mau diperlihatkan secara langsung, diam-diam aja. Diam-diam aja. Yang penting hati sudah Islam. Silakan. Tetap kemudian melakukan hubungan kepada orang tua. Ada momen di mana bisa terbuka, membuka diri, silakan buka. Ajak mereka berdiskusi tentang Islam, bla 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 dan seterusnya. Yang penting amankan diri dulu, dekat kepada Allah, merintih kepada Allah. Duduk kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb yang maha melihat, maha mendengar. Aku tahu engkau lebih dekat dariku daripada aku kepada urat leherku. Jadi ketukan bisikan hatiku, pasti engkau tahu ya Rabb. Pasti engkau memberikan yang terbaik untuk hambamu ini. Makanya para wali itu mohon maaf nih, saya bukan mengada-ngada. Kalau ada orang Tuhannya bisa jalan di atas air, wali-wali kita jauh daripada itu. Saya pernah, wallahi, ada seorang dosen saya nih, Kiai, beliau dari NTB, dari Bima. Saya sendiri sebagai ketua tingkat pada masa itu menjemput beliau di kendaraannya, hujan deras. Apa kata beliau? Anakku, payungi dirimu. Bapak insya Allah aman. Tidak Ustaz, tidak, enggak, jangan duluan. Kamu mau kuliah, kuliahmu masih ada kan sebentar sore habis ini. Iya Ustaz. Ya udah, kamu jangan sampai basah. Payungmu kecil, jalan duluan. Wallahi, saya jalan duluan. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari area parkir. Apa yang terjadi? Yang saya lihat jasnya setitik air hujan pun tak ada yang sentuh. Kenapa? Karamah, dekat dengan sang pencipta. Apapun bisa terjadi. Jadi kalau hanya karena jalan di atas plafon, jalan di atas kabel telanjang, naik sepeda di atas atap rumah, atau apalah itu yang membuat dia dituhankan, tak ada apa-apanya ketimbang para wali, ketimbang para ulama-ulama kita yang mencapai makrifat. Tak ada itu. Jadi ketika kemudian Adinda ini jadi mu'allaf, kemudian menjadi orang yang istiqamah dalam ibadah, minta kepada Allah, minta lembutkan hatiku, hati kedua orang tuaku ya Allah, buka pintu hati mereka untuk menerima dinul Islam. Insya Allah ketukan-ketukan itu akan datang. Yang penting, yang pertama, kita ikhlas. Kosongkan diri, benar-benar dikosongkan. Kosongkan semua dosa-dosa, benar-benar maksiat ditinggalkan. Kosongkan, jangan ibadah dulu. Kosongkan aja dulu. Kosongkan diri.
Kemaksiatan tutup, maksiat mata tutup, maksiat mulut tutup, kuping tutup semuanya. Semata-mata menuju hanya kepada ridha Allah. Jalankan itu. Setelah itu sudah terpenuhi, kemudian isi dengan ibadah. Isi dengan ibadah. Kekosongan diisi dengan ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Selalu tersenyum. Uji ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan lantunan itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ada butiran-butiran air keluar dari mata kita. Itu tanda bahwa iman sudah melekat di dalam kalbu. Saatnya Anda mengadu kepada Allah. Jaga itu, istiqomah, istiqomah, tetap istiqomah. Insya Allah, Iya sih. yang maha bener sih Bang Zuma. Nah, Masya Allah, silakan Adinda. Iya, bener sih. Di rumah juga kan nggak jauh dari masjid juga. Kadang sering juga dengar apa orang ngaji, orang ini. Kadang kalau dengar-dengar yang kayak gitu, air mata nih nggak pernah nggak mau turun gitu Bang. Apa itu pertanda juga kalau emang hati ini udah bener-bener pengen masuk Islam gitu Bang. Soalnya Iya. aku kalau lihat orang-orang baca Al-Quran, baca ini selalu nangis gitu Bang. Cuman nangisnya itu, Akbar, Masya nangisnya Allah. itu gimana ya? Ya nangisnya karena nangis sedih aja. Kenapa kok aku dilahirkan dulunya di keluarga yang non Muslim gitu? Kenapa dulu waktu aku lahir nggak langsung Muslim gitu loh Bang? Itu yang membuat aku tuh Masya Allah, ngerasa nyesel gitu Bang. Masya Allah. Cuman jadi sampai sekarang aku tuh bingung Bang, bingung. Sampai sekarang juga aku nggak pernah, yang walaupun aku orang Buddha, aku nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah nyembah ini. Aku masih bener-bener pengen tahu gitu loh, pengen ngeyakinin keluarga aku gitu loh kalau Islam tuh bener. Cuman aku bingung cara ngeyakinin orang tua aku tuh gimana gitu supaya bisa nerima kalau aku nih Muslim gitu Bang. Ya, Jadi sampai sekarang aku masih dibilang nggak punya agama, ya emang lagi nggak punya agama sih Bang. Cuman aku yakin kalau aku emang bener-bener udah pengen banget meluk agama Islam gitu Bang. Cuman yang jadi kendala aku cuman itu tadi Bang Zuma, dari keluarga itu tadi. Aku takutnya nanti aku meluk Islam aku dibilang anak durhaka, tapi aku udah tahu sih apa yang Bang Zuma tadi sampaikan, ceramain, aku udah paham gitu kan. Cuman yang ngebuat aku ragu, masih belum bener-bener pengen berani ngucapin syahadat, cuman itu tadi keluarga aku sih Bang. ya, Masya Aku pengen Allah. belajar lagi, pengen lebih ngedalamin lagi gitu Bang, pengen istilahnya pengen ngeyakinin banget kalau emang pengen ngajak semua keluarga aku gitu kalau Islam ini emang agama yang benar gitu. Maksud aku kayak Allahu gitu Akbar. nantinya Bang. Jadi aku masih Masya Allah. belajar gitu Bang Zuma. Iya, iya, Masya Allah. Ya, jadi langkah selanjutnya itu Adinda nanti setelah misalnya udah bersyahadat nih ya, entah itu melalui kami atau melalui teman-teman muslim yang lain di tempat Ade ini tinggal, dekatkan diri dengan orang-orang yang taat ibadah. Dekatkan diri dengan orang-orang yang taat ibadah, insya Allah. Selalu berdoa kemudian agar orang tua dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Seperti itu. Karena hanya orang yang menggunakan akal sehat lah yang kemudian bisa sampai kepada Islam. Indah kali Al-Quran itu yang mengatakan sesungguhnya aku ini Tuhanmu pencipta langit dan bumi, lebih dekat daripada engkau kepada urat lehermu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku Tuhanmu telah menciptakan engkau dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Nah, rahasia ini susah apa? Jarang orang yang tahu rahasia ini. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, makanya tadi di pembuka awal saya katakan yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu. Ilmu yang kita butuhkan saat ini. Apa itu Al-Quran yang kita butuh? Bukan lautan terbelah, bukan orang bisa berjalan di kabel listrik, bukan. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku Tuhanmu lebih dekat loh kepadamu daripada kamu sendiri terhadap urat lehermu. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu kepada dirimu. Sedekat-dekatnya urat lehermu kepada dirimu, aku jauh
jauh lebih dekat kepadamu daripada itu. Nah ternyata dimensi ini ketika kita diajak untuk belajar, maka Allah kemudian menerangkan melalui akal kita. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah sebuah kalimat sederhana, ucapan ulama-ulama kita terdahulu, yang mengandung arti apa? Makna yang sangat mendalam, bahwa kebesaran Tuhan dalam diri manusia yang menjadikan kemudian manusia menyandang predikat selaku subjek yang berkehendak, khalifah, pemimpin yang mengatur, yang berkarya, yang menginstruksikan, yang menciptakan, yang mengadakan keadaan. Yang tadinya tak ada yang disebut pesawat, tiba-tiba ada yang terbang. Yang tadinya tidak ada yang disebut mobil, tiba-tiba ada saja kendaraan yang bergerak. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri kita rupa-rupanya ada yang mencipta itu lebih dekat daripada urat leher kita, sehingga manusia itu bisa merasakan betapa ketika dia menjadi pemimpin, menjadi pengatur, akal ini yang bekerja, mekanika tubuh fisik yang bergerak, kebesaran Tuhan itu ada rupanya. Apa itu? Ruh. Hei, kita bisa berbicara hari ini. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Unsur apa itu? Apa yang bisa dalam diri kita itu yang merasakan dan mengadakan keadaan itu? Rupa-rupanya adalah roh. Di setiap kita ada roh. Setiap manusia ada roh. Tapi tak ada satu manusia pun yang tahu ini apa ruh ini. Apa ruh ini? Apa yang berbicara ini? Apa yang sedang mendengarkan ini? Aku? Yakin aku? Aku ya? Masa sih? Aku? Roh ini aku? Roh yang ada dalam diri ini aku? Kita pun sebagai pemilik ruh tidak yakin. Rupa-rupanya Allah menitipkan itu. Sembahlah aku, kata Allah. Sembah aku seakan-akan engkau melihatku. Dan kalau kalian tak melihatku, yakinlah aku melihat kalian. Apa sebabnya? Kata Allah, "Wanahnu akrabu ilaihi min hablil warid." Aku lebih dekat kepadamu, wahai umatku, wahai ciptaanku, daripada urat lehermu. Sedekat-dekatnya urat lehermu kepada dirimu, aku jauh lebih dekat. Kau berbicara bukan karena urat lehermu. Kau kemudian melihat bukan karena urat lehermu, tapi kau melihat karena ada ruhku pada diri kalian. Subhanallah. Jadi tak perlu kita mencari Tuhan. Tak perlu kita kemudian cari kitab, cari agama yang mana Tuhan itu. Tidak, Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu ada, kekal. Eksistensi keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi diperlihatkan dalam wujud yang sempurna dalam alam kecil bernama manusia. Jadi sebagai muslim, apa yang perlu kita sadari? Menyadari entitas ruh dalam diri kita. Disinilah bersemayam kebesaran, kekuasaan Allah yang maha suci, yang tak terbendung oleh alam semesta. Ini hanya bisa sampai kepada orang yang mengenal dirinya dan mengenal rohnya, serta mengenal Allah yang menciptakan alam semesta. Sekali lagi saya katakan, kita manusia perlu menyadari entitas ruh yang ada pada diri kita. Disinilah tempat bertahtanya kebesaran kekuasaan Allah yang tak terbendung oleh semesta. Dalam tubuh kita manusia inilah terdapat kebesaran Allah. Mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Maka jangan sombong yang hidungnya mancung, jangan merasa rendah yang pesek, jangan merasa bangga yang rambutnya krinyol, jangan berbangga diri yang kulitnya putih. Kenapa? Semua itu hanyalah fata morgana, yang kekal adalah Allah. Jadi sahabat Adinda, Islam itu implementasinya akal. Ya, renungan-renungan yang kita buat. Kalau sebuah agama tidak sampai kepada logika, maka agama itu diistirahatkan aja dulu. Cari agama yang akal, logika, rasio menjadi tolak ukur hidupnya.
Cari agama yang dimensi ajarannya hanya berpangku kepada akal. Cari agama yang kitab sucinya mengajarkan kepada akal, berfikir. Iqra, membaca, 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 membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu hanya ditemukan di dalam dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Silakan, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan, waktu dan tempat disilahkan. Silakan sahabat-sahabat, Bang Blender, mungkin ada Oten yang dibawa mau diajak diskusi pelan-pelan. Silakan dinaikkan teman-teman yang host. Ya, tapi teman-teman ya, sekarang ini penistaan yang dilakukan komal-komal Kristen itu jelas. Mereka buka komal, Yesus Allah, Allah adalah Yesus. Nggak pakai tanda tanya pula itu, nggak pakai tanda tanya. Udah itu pakai atribut-atribut Islam. Misionaris secara halus ini kayak gini. Coba, dari mana jalannya? Mereka nggak bisa buktikan. Itu udah penistaan. Itu kita screenshot. Makin menjadi-jadi. Jadi mencari keributan ini siapa sebenarnya? Sudah tahu pembahasan permasalahannya itu, malah mereka pancing, malah mereka buat. Kan kurang ajar itu, tengok di komal-komal mereka. Sekarang ada lagi baru, pakai atribut-atribut Islam. Nama Yesus adalah Allah, Yesus Allah. Kan nggak betul ini. Sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Makanya kita berharaplah nanti nih, kalau memang itunya juga minta mereka ya, kita berharap ya. Kita hanya bisa minta buktikan kepada mereka permasalahannya. Kadang-kadang kita sedih nih oten-oten nih, coba. Kalau masalah entok cukup. Jadi yang memulai ini dari pihak Oten, akibat melapor. Karena sudah nggak mampu lagi mengelawan kita diskusi, akhirnya melibatkan orang-orang di luar sana. Inilah, melibatkan orang-orang di luar sana untuk mencampuri masalah ini. Cobalah, kita nggak cengeng kayak orang itu. Mana? Sofiatul minyak Quran, kita cengeng? Enggak. Ada lain, kiamat, kita laporkan. Ada kita kejar pihak kepolisian? Enggak cengeng kita. Ada kita viralkan? Enggak. Orang tua aja yang heboh kali, wow, diviral-viralkannya, cari masalah, nanti disalahkan kita. Sikit ngelapor, itulah luar budaknya itu. Sikit ngelapor, kita yang lapor. Yang mulai siapa? Yang mulai mereka. Jadi banyak permasalahan kita ya teman-teman ya. Tetap juga kita fokus ya tentang permasalahan ini. Kita yakin aja ketika kita benar-benar di jalan Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Yang penting jangan terprovokasi, itu aja. Jadi Bang Zuma, aku minta izin nanti Bang, ketika nanti suatu saat dapat orang-orang munafik, sekarang mungkin orang-orang kafir kan udah jelas musuhnya. Orang-orang munafik, aku meminta izin untuk menggaungkan nama-nama akun tersebut nanti Bang. Wajib disampaikan Bang Zuma ya. Minta izin. Supaya umat Islam, teman-teman, anak-anak kita, adik-adik kita ini yang terjun ke sosmed itu bisa milih, bisa memilah mana komal-komal orang-orang munafik, kan gitu. Itu bagus supaya anak-anak kita ini tahu. Karena saya lihat pantauan saya sepekan ini itu sudah ada generasi-generasi muda usia 18, 17, 19 tahun yang juga ikut bahas-bahas agama. Nah ini harus betul-betul jangan sampai mereka malah masuk ke dalam komal-komal yang munafik. Banyak juga tuh yang orang-orang kafir menggunakan akun-akun kita, apalagi akun Bang Suma, sahabat Bang Suma, itu gencar. Dan sekarang sementara teman-teman untuk selidiki pemilik akun-akun tersebut. Ada tamu, maaf guruku, gurunda. Bang Anto Jonat dari Muslim atau Kristen? Monitor Bang Anto Jonat. Maaf Bang ya, kalau tidak bersuara kami turunkan. Jadi kemarin Bang, daftar saya buka grup, siapa yang ikut berjihad, ayo
mencari penyusup-penyusup, silakan bergabung, bebas, ya kan. Begitu masuk, kita sharing kemarin, mau diskusi, mau meeting di Zoom, dari 70 yang masuk, 30 yang benar, 40 ini sekarang coba, 40 orang coba. 40 orang yang nggak ikut, yang nggak jelas. Begitu banyaknya coba. Ini yang nggak nyangka-nyangka kita, yang bergabung kepada kita sering di Komal, bahasanya satu ternyata penyusup, bahaya kan? Gila nggak? Jadi teman-teman harus bijaklah bermedsos ini ya. Jangan sampai yang kita jaga, kita nggak bisa menghentikan mereka. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Siapa kita rupanya di TikTok ini. Cuman kita hanya menjaga jangan sampai saudara-saudara kita terpengaruh dengan narasi-narasi mereka. Ingat, ketika mereka selalu menyalahkan Islam, itu adalah C6. Ketika ada seseorang, mereka hanya menyalahkan Islam, itulah dia orangnya. Islam disalahkannya, ingat, Islam disalahkannya. Contoh sekarang di mana-mana rekaman aku disebarkannya komal-komal, ini pemecah belah. Ya, jadi harus bijak teman-teman ya. Harus kita bijak bermedsos, terkhusus saudara-saudaraku, cara-cara mereka. Contoh Mikana menggunakan hijab. Bagi orang yang awam baru tahu ketika di situ Yesus Allah, oh ini Tuhan kami juga, dia Islam juga. Itulah pengaruhnya, ngeri kan? Cara-cara halus. Ya. Jadi teman-teman ya, yang di bawah saya kasih tips ini, saya kasih tip. Ya, tipsnya gini, yang di bawah mohon tap-tap layar itu agak dikencangkan. Kalau bisa tap-tap layar itu lebih banyak kita dibanding mereka. Jadi ketika ada teman-teman kita saudara awam yang baru masuk kemari, jadi langsung algoritmanya mengarahkan ke tap-tap yang paling besar. Nah, misalkan di sini, tap-tap di sini kalah sama tap-tap si Agatha misalkan. Ya, mereka langsung mengarah ke Agatha. Ya. Jadi tap-tap lebih besar daripada mereka, tujuannya agar saudara-saudara yang awam itu terjaga, nggak masuk ke komal mereka. Ya. Jadi di bawah mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aki, Ya. Naon? laporan. Siap. Dolok sanggul selesai. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Iya. Masya Allah, silakan Bang. kalau mereka kalau tidak mendengar kita bahwa Yesus adalah Allah, kita akhiri dengan pedang mereka itu, Bang. Jangan. Kita akhiri dengan mata pedang. Masih ada 1.200 cara untuk menyelesaikan tanpa harus ada gesekan. Ya, Yesus masih. bilang, saya dari Gorontalo ini, Bang. Iya, Masya Allah. Kami tersentuh, Bang, bahwa Allah kami, mereka bilang Yesus. Iya, Mereka Bang, tidak mau sabar. dengar, Bang. Kalau mereka tidak mau dengar, Bang, kita akhiri dengan mata pedang, Bang. Enggak, bukan itu solusinya, enggak. Kita negara hukum, abangku. Percayakan kepada kami, insya Allah ini semuanya akan aman. Finish dari kesemua ini adalah kita berharap Bible tidak lagi menggunakan istilah Al-Quran. Semua kata-kata yang sangat prinsip dalam akidah Islam itu dicabut dari Bible. Tujuan kita itu di situ. Ujung-ujungnya lay. Nanti kita upayakan dari pihak Kristen juga supaya mereka ingin bersatu dengan kita, meminta kepada lay secara resmi untuk menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Artinya upaya mereka untuk C6, C5 dan juga C4 itu bisa kita buyarkan. Silakan Kristen dengan pola Kristennya sendiri, dengan warnanya sendiri. Ya, kita Islam tetap seperti apa adanya, karena kita tidak pernah nyamar-nyamar. Tetap aja kita seperti hari ini. Nah, mereka lah yang harus merubah diri. Mereka harus mundur untuk meninggalkan C4, C5, C6-nya itu. Harus mundur. Dan kita akan minta juga nih ke depannya, supaya siapapun dari Islam yang menggunakan atribut Kristen dengan tujuan untuk mengislamkan orang Kristen, supaya dikenai sanksi. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Kristen yang menggunakan atribut Islam, baik itu kopiah, baik itu baju, pakaian, atributnya intinya, maka kita akan minta upaya hukum agar orang ini diberi pendidikan
ya, supaya mereka tahu bahwa lakum dinukum waliyadin. Kita diberi kebebasan untuk menjalankan agama. Salah satu ajaran agama kita, Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Aku tidak menyembah Tuhanmu dan kamu tidak menyembah Tuhanku. Agamamu agamamu, agamamu agamaku agamaku. Itu yang harus kita tegakkan. Maka tidak boleh agamaku agamamu, giliran agamamu bukan agamaku. Jadi itu yang sekarang terjadi. Agamamu adalah agamamu, ya, dan agamaku juga seakan-akan agamamu. Sementara di Islam agamaku agamaku, agamamu bukan agamaku. Tapi kalau dia enggak, agamaku agamaku, agamamu ya juga seakan-akan agamaku. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena adanya program C3, C4, C5, C6 itu. Nah, orang-orang yang kemudian ditemukan menggunakan atribut Islam, masuk ke pesantren ngaku-ngaku Islam, kemudian menggunakan istilah-istilah Islam dengan tujuan memurtadkan. Nah, ini mereka kita harus bawa ke ranah hukum. Seperti pendeta Muhammad Yasin. Dia itu parah, dia pernah mengaku dan masih ada bukti di kita, di tim kita. Dia pernah mengaku bahwa waktu saya di Islam, kerjaan saya dulu adalah membakar gereja. Nah itu, ini kita sudah tunjuk tim untuk menyelidiki orang ini. Dia katakan dulu waktu saya masih di Islam, saya sering bakar gereja. Ini kita akan minta pertanggungjawaban akan ucapan beliau. Tim tadi pagi juga memberikan informasi ke saya tentang beliau. Dia khutbah lagi di gereja membawa-bawa menghina-hina Islam dan seterusnya. Nah, yang kayak gini-gini nih yang merusak. Yang kayak begini nih yang merusak Islam. Orang yang masuk Kristen mengaku-ngaku mantan kiai, mantan ulama, mantan santri, mantan pemilik pesantren. Nah ini, masuk ke pesantren menggunakan atribut Islam, masuk sampai ke tempat suci di dalam masjid, tempat anak-anak kemudian sholat tahajud, masuk di dalam. Nah ini yang kayak begini nih yang harus kita ke depannya seret ke meja hukum karena sudah menodai agama. Nah, kita harapkan ke depannya diskusi bisa berlanjut Islam Kristen tapi tidak lagi dengan sistem penekanan. Kenapa? Karena Kristen sudah pada polanya. Nah, nanti diskusi itu tinggal begini. Saudara dari pihak Kristen tolong buktikan bagaimana teos bagaimana teos itu bisa kemudian inkarnasi menjadi manusia. Coba Anda jelaskan kepada kami umat Islam supaya kami bisa tahu kok bisa dewa teos itu menjadi manusia itu kayak mana. Itu diskusinya seperti itu. Jadi Islam hanya mendengarkan, tidak bisa membantah. Bisa membantah, bisa memberikan kemudian statement dengan mengatakan, oh kalau di kami itu Tuhan itu begini, Tuhan itu tidak akan pernah menjadi manusia karena Tuhan itu adalah berbeda dengan makhluk. Nah gitu diskusinya itu seperti itu nantinya ke depan. Supaya umat Islam itu bisa melihat, oh ternyata Islam begini Tuhannya, oh Kristen Tuhannya begini. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak bisa lagi masuk ke ranah Al-Quran. Allah menjadi manusia itu nggak ada lagi yang kayak gitu, nggak ada lagi. Jadi tak ada lagi yang mencederai dan tidak ada yang dicederai. Kalau sekarang kita dicederai. Contoh 1 Korintus 1:25, karena kebodohan Allah. Coba. Karena kebodohan Allah katanya. Markus 1 nomor 1, Yesus itu adalah anak Allah. Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang. Coba Efesus Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus penuh dengan keilahian. Kolose Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Allah mengosongkan kemahakuasaannya lalu mengambil rupa manusia, lalu Allah mati digantung di atas pohon. Tuh, yang kayak gitu-gitu nggak ada lagi diharapkan ke depan yang kayak gitu. Tak ada lagi. Tica sendang syukran. Nggak ada lagi yang kayak begini. Sekarang masih, tapi anehnya mereka yang merasa korban. Mereka yang merasa dinista, mereka yang merasa ternodai, mereka merasa dihinakan. Padahal secara lembaga Bible mereka telah
menista Tuhannya umat Islam, menista kitabnya umat Islam. Secara lembaga mereka tidak sadari. Sebagian besar mereka tidak sadari, tetapi mereka yang paham tentang program C1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, mereka tahu bahwa upaya C6, C5, C4 itu salah satunya adalah menerjemahkan Bible mirip dengan agama mayoritas setempat. Apa tujuannya? Untuk supaya mayoritas ini bisa menjadi murid Yesus sebagaimana amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridnya Yesus. Artinya jadikan menjadi Kristen. Gitu. Aki, Ya, silakan. Rasmi C berapa Aki? Kalau rasmi C apa itu C? Tidak cebok. Kalau sementara nanti selesai baru. Bula ini dari Muslim atau dari Kristen? Silakan monitor. Bula 21 monitor. Maaf ya Bang, kami turunkan jika Anda tidak bersuara. Silakan lanjut abangku sama Bunda Rasmi. Ya. Silakan Bunda Rasmi. Ada yang bisa Bunda jual, Oke, Bu Bang. Rasmi jual. Oke, Silakan. Bang, saya mau bertanya ya. Iya. Jika Abang mau menghapuskan kata Allah di dalam Alkitab, gitu ya. Dan saya juga mau saranin Alkitabnya gitu ya. pun mau dihapuskan. Kata-kata Alkitabnya juga mau dihapuskan. Ya nggak masalah. Oke, tapi dari saya juga ada keberatan karena di dalam Al-Quran Anda itu tertulis tentang Maria, tentang Yusuf, Maryam. Di Al-Quran itu Maryam. Di Al-Quran itu Ya. Maryam. Di Al-Quran Maryam. Di Al-Quran juga ada Ibrahim. Ibrahim. Iya, tentang Daud, Salomo, ya. Kalau memang itu dari orang Israel, Daud, Salomo, tolong dikeluarkan dari Al-Quran, gitu Bang. Biar fix gitu loh. Oke, baik. Iya kan? Saya jawab ya. Saya jawab. Tokoh-tokoh yang Anda sebutkan tadi itu, yang di perjanjian baru Maria dan Yesus, di Al-Quran Maryam dan Isa, nggak nyambung. Selain itu yang Anda sebutkan adalah tokoh-tokoh yang ada di agama Yahudi, bukan agama Kristen, dan itu bukan punya Anda. Itu tokoh. Siapapun bisa menceritakan itu, karena itu tokoh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud itu tokoh agama. Al-Quran bisa membahasnya. Itu tokoh agama. Yang jadi masalah ini adalah siapa Allah menurut Kristen? Tokohkah dia bagi kalian? Bukan. Tuhankah dia bagi kalian? Bukan. Lalu kenapa ada di kitab saudara? Apakah Al-Quran itu kitab saudara? Bukan. Lalu kenapa ada Alkitab di kitab saudara? Coba. Jadi tak ada pembenaran akal-akalan Ya, oke, yang bisa oke. diloloskan situ. Ya. Ya, gini, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Itu. ya, Coba itu lihat, ini segambar penghinaan. dan serupa dengan Adam, Offset. segambar dan serupa dengan Adam. Offset. Ya, sama dengan Offset. yang diajarkan oleh Yesus. Anda salah, Bu Darni, Ibu Rasmi. Tidak ada ucapan dalam bahasa Ibrani Allah Abraham, tidak ada. Elo Abraham, Elo Yishak, Elo. Tidak ada Allah. Elo dalam bahasa Arabnya ilah. Tidak ada itu, Allah nggak ada. Kalau Allah ada di dalam Mazmur 10 nomor 7. Apa arti Allah? Alif lam mim he artinya apa? Sumpah serapah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Abraham, sumpah serapah Abraham. Allah Isa, sumpah serapah Isa. Itu maksudnya. Nggak boleh. Ilah, kalau mau mengarabkan ilah, sembahan Abraham, ilah Abraham, sembahan Abraham atau Tuhannya Abraham.
Jangan Allahnya Abraham, itu menghina kami, itu menistakan kami. Rasmi adalah nama. Tidak mungkin saya mengatakan ini kelasnya siapa, ini rasminya Blender, ini rasminya Daud, ini rasminya, nggak bisa. Rasmi itu nama, bukan milik kepunyaan orang yang disandarkan kepada orang, nggak bisa. Seperti misalnya Anda mengatakan kepada seorang yang Anda kenali, misalnya Bang Saiful, ini siapa? Ini punya siapa? Ini sumanya Saiful, ini sumanya Andrian. Gak boleh kayak gitu, itu nama orang. Jadi yang dimaksud sini adalah ilah, bukan Allah. Itulah kalian. Kenapa bisa begitu? Karena ada misi. Ada misi yang kalian perjuangkan. Apa itu? Pemurtadan. Tolong dipahami itu, Oke, Bang. Iya, oke, Bang, saya paham. Bagus. Mungkin abang kita lebih fokus ke saudara kita Adrian yang insya Allah mau mu'alaf. Untuk Bu Bunda Rasmi, kita sudah terlalu sering berdebat dan Bunda Rasmi ambil ilmu ya. Silakan abangku untuk memberi tausiahnya kepada saudara kita Adrian. Terima kasih Bang Fakir. Iya. Iya sih, soalnya Bu sih. Rasmi kalau udah siap turunkan aja. Jadi Bang Zuma, Ya, jadi tenang. namanya? Setiap agama itu kan ngelarang umatnya buat apa? Buat berbuat jahat gitu kan. Tapi kenapa sih masih banyak yang lakuin gitu, Bang? Masih saling menjelekkan gitu, saling memburukkan satu sama lain gitu. Iya. Padahal kan setiap agama, setiap kitab juga nggak pernah sih Bang ngajarin yang istilahnya kita harus ngejelekin agama ini, harus nyuruh ngejelekin agama. Kan setiap kitab suci masing-masing kan nggak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi kenapa aku bingung juga sih, tapi kenapa umatnya gitu masih aja terus saling kayak gitu, Bang? Apa emang udah kodratnya gitu, Bang Zuma? Iya, jadi gini, Adinda, setan itu tidak akan pernah tenang melihat anak keturunan Adam menjadi makhluk yang taat kepada Tuhan. Itu iblis. Iblis pekerjaannya adalah menggoda, membisikkan kejahatan kepada anak keturunan Adam agar iblis bisa mendapat teman masuk ke dalam neraka. Iblis tidak bekerja sendiri. Iblis menjadikan korban-korbannya sebagai prajurit, sebagai pasukan-pasukan untuk mengajak yang lain masuk ke dalam neraka. Karena itulah kemudian dibutuhkan nabi, dibutuhkan rasul untuk nusul ke muka bumi, membawa tata cara yang ampuh untuk melawan iblis. Makanya di kitab suci Al-Quranul Karim Allah mengatakan apa? Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang, berjuang di jalan Allah. Jadi mereka berjuang di jalan Allah. Walladina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan setan, tagut. Jadi akan ada perlawanan antara kebaikan dan kejahatan. Selalu itu, selalu beriring sejalan. Ada yang berdiri di koridor kebaikan, ada yang berdiri di koridor kejahatan. Itu pasti. Kalau semua yang ada di atas muka bumi hanya kebaikan, tidak ada orang yang akan mencari nafkah. Nggak ada. Kok bisa gitu? Kebaikan kan? Ya, ada yang lapar kasih makan. Ada yang ini kasih mobil, ada yang butuh ini kasih. Siapa yang kerja? Nggak ada. Karena keadaan itu tercipta. Orang semua menjadi hewan. Kenapa menjadi hewan? Nggak ada yang mau kerja. Kenapa nggak ada yang mau kerja? Karena hanya butuh pemberian dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain baik semua. Nggak ada kejahatan. Maka yang ada adalah kebaikan. Sedangkan Tuhan menciptakan dimensi kejahatan itu untuk kemudian beriring supaya manusia ini menjadi pemimpin. Tuhan menciptakan air supaya manusia bisa renang. Tuhan menciptakan api supaya manusia bisa membakar, memasak, dan seterusnya. Semua
diciptakan oleh Allah, lengkap. Jadi ketika beriring sejalan, ada yang jahat, ada yang buruk, itu sudah pasti. Faqatilu awliya asyaitan. Apa kata Allah? Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi kehidupan kita ini memang selalu dibarengi dengan kejahatan. Tak bisa kita lolos dari itu, tak bisa. Sehebat-hebatnya orang Hindu kemudian, sehebat-hebatnya orang Buddha kemudian mempersatukan diri mereka dengan alam semesta, tak bisa merubah kejahatan terjadi di dunia lain, di sisi belahan dunia lain. Tak bisa. Karena itu sudah merupakan bagian dari kehidupan ini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum kita manusia dicipta, Allah kemudian menyatakan kehendaknya kepada para malaikat, makhluk-makhluk langit. Wahai kalian makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam, manusia. Menjadi pemimpin loh. Para malaikat protes. Kenapa dirimu wahai yang maha mulia ingin menciptakan makhluk yang hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai makhluk-makhlukku, aku lebih tahu daripada kalian. Intinya apa? Makhlukku ini lain. Makhlukku ini aku beri apa yang saya sebut dengan akal. Aku kasih dia kemudian chip di kepalanya bernama akal. Akal ini dia pakai kemudian hanya benda kecil yang kutitipkan dalam kepalanya, tapi benda ini kemudian mampu mengangkat besi yang berton-ton, beribu ton untuk melayang di atas awan. Dengan dimensi alat kecil ini yang kutitip di kepalanya makhlukku ini, dia bisa menciptakan benda mati bisa berbicara, benda mati bisa bergerak, bla 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 bla. Tengok aja nanti. Seindah-indahnya ciptaanku berupa kalian, kalian tidak bisa membuat piring, kalian tidak bisa membuat sendok, kalian tidak bisa membuat motor, apalagi pesawat tempur, apalagi pesawat terbang. Ini yang kuciptakan. Lihat aja nanti, hebatnya minta ampun. Itulah kesempurnaan. Fi aqsani takun. Aku sempurnakan makhlukku yang ini. Maka tengoklah dia. Nah, kesempurnaan itu Allah lengkapi dengan syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada diri manusia yang menjadi sinyal untuk iblis. Kemana iblis itu bisa masuk ke dalam manusia? Bukan melalui akalnya, tapi melalui syahwatnya, dimensi syahwat. Makanya kalau diibaratkan kita nih manusia, syahwat yang bergejolak diibaratkan lampu. Kalau orang yang kurang berpuasa, kurang mensyukuri, kurang mengenali Allah, kekuatan tarikan dunia kepada dirinya terlalu kenceng, maka lampunya itu 1000 watt. Iblis dengan mudah bisa melihat, ini pasukan saya ini. Ini pasukan saya. Ini pasukan saya. Tapi yang syahwatnya kecil, pasti orang taat ibadah, orang banyak zikir, banyak ini dan seterusnya. Yang mendatanginya bukan kerocok-kerocok, yang mendatanginya adalah iblis yang sudah ribuan tahun usianya. Dia yang datang menggerogoti. Jadi para ulama-ulama itu jangan dikira kalau mereka ulama kita, guru-guru kita kesandung batu, itu artinya jin yang mendatangi itu, setan yang mendatanginya adalah setan yang sudah ribuan tahun usianya, yang sudah pengalaman kali untuk membuat tergelincir anak Adam. Tapi mereka yang setiap hari nyala-nyala, makan makanan yang diharamkan, menyembah kepada yang bukan Tuhan, iblis nggak ke situ lagi, teman kita, sahabat kita. Makanya Allah mengatakan apa? Faqatilu awliya syaitan, inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Adalah orang-orang kafir itu saudara-saudara setan di dalam membantu setan agar durhaka kepada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi adinda jangan heran, tinggi, rendah, besar, kecil, semua seimbang, semua ada pasangannya, baik buruk, iblis dan juga malaikat, manusia yang beriman, manusia yang kafir, semua ada. Maka karena itulah jangan heran melihat keadaan ini. Malaikat pun bertanya,
Kenapa engkau mau menciptakan? Bukankah akan membuat kerusakan? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa artinya? Adinda Andrian harus melihat begitu banyaknya kejahatan di atas muka bumi ini, begitu hiruk pikuknya kemudian kemaksiatan yang ada di atas muka bumi. Bumi mempersiapkan tempat-tempat maksiat, tetapi di antara mereka melata berjalan di atas bumi masih ada orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih tangannya, bersih kakinya dari kemaksiatan. Ikuti mereka. Ikuti mereka. Jangan ngikuti mereka yang kemudian menghalalkan segala apapun di atas muka bumi ini. Karena setan tidak berhenti menggoda. Setan punya perangkap-perangkap. Setan kemudian menjadikan orang-orang yang kufur, kafir, zalim, munafik sebagai senjata-senjatanya untuk melumpuhkan pertahanan orang-orang yang beriman. Seperti itu Adinda. Ya, alhamdulillah paham bang. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan kalau masih ada lagi. Ya berarti itu semua emang udah dikodran kayak gitu buat ujian buat manusia-manusia yang mungkin berakal gitu Bang Zuma ya. Benar sekali, Masya Allah. Karena aku juga pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Israel tuh kan negara kecil gitu dia bilang. Ya. Tapi kenapa nggak istilahnya kayak kita negara kita yang gede ini membinasakan gitu kan. Terus Abdul Somad bilang kalau seandainya Israel tuh hancur, terus orang-orang muslim ini mau berjihad dengan apa gitu untuk jalan ke surga tuh kayak gimana? Itulah kenapa Israel tuh dari dulu nggak pernah dibinasakan. Itu karena ujian-ujian buat orang-orang muslim. Setahu saya kayak gitu sih Bang Zuma. Apa benar Bang Zuma? Iya, betul. Benar sekali. Benar sekali. Jadi itu adalah medan untuk jihad. Medan untuk jihad. Nah, kita tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah punya rahasia. Allah punya rahasia. Mana tahu ke depan ternyata benar-benar terjadi perang jihad terjadi ya. Allah, kita nggak tahu. Tugas kita sekarang ini adalah jihad pada tempat kita masing-masing. Apa jihad itu? Al-Quran kemudian menerangkan di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang ke-169 Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sekali-kali berpikir mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Artinya kita semua ini ingin mati di jalan Allah. Apakah jalan Allah itu hanya medan perang? Tidak. Jihad itu berjuang. Jihad itu berjuang. Jadi kita nih, Adinda Andrian ini, ketika masuk Islam berjuang kemudian untuk supaya orang tua ini bisa mengenal Islam lebih dalam. Dalam keadaan berjuang ini, entah itu belajar dengan niatan ingin mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh, lalu kemudian mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan berjuang. Mati, gugur di jalan Allah. Begitu juga orang-orang yang memperjuangkan ilmu apologet Islam Indonesia. Ketika mereka memperjuangkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan adalah Allah, dan yang kalian sebut dengan Allah itu bukanlah Tuhan, mati dalam memperjuangkan itu pun mati dalam keadaan syahid. Anak sekolah belajar dengan cita-cita ingin membahagiakan orang tuanya, kemudian sebelum berangkat ke sekolah mereka sholat subuh, sebelum keluar dari rumah menciumi ayahnya, menciumi ibunya, menyalami ibunya, keluar ketabrak kemudian odong-odong, meninggal jihad, mati syahid. Seorang suami kemudian malamnya melaksanakan tugas sebagai suami yang baik, bangun, mandi, sholat, berangkat kerja sebelumnya, menyiumi anak-anaknya, memeluk istrinya, mencium jidat istrinya, tangannya diciumi oleh anak-anaknya dan istrinya, pamit dengan baik, berangkat ke jalan, ditabrak oleh semut, mati, jihad. Mencari kerja kemudian mencari nafkah karena Allah, karena ingin kemudian ibadah anaknya itu sempurna.
Aku ingin anak-anakku kemudian sebentar sore maghrib mereka makannya nikmat untuk kemudian buka puasa, cari nafkah di luar sana, waktu sholat. Setelah itu bertebaran mencari nafkah untuk anak istrinya. Meninggal dia karena mungkin keselak biji nangka, mati syahid. Mati di jalan Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi jangan dikatakan jihad itu hanya yang ikut perang fisik, tidak. Ada orang yang menyuarakan kemudian ikhlas karena Allah, berkhutbah dia, ceramah dia di masjid karena Allah semata-mata agar umat Islam itu mendapatkan keridaan dan mendapatkan ilmu Islam. Mati dia karena ketelan maik, jihad. Nah itu dia. Jadi jihad itu jangan kemudian dianggap hanya perang saja. Apapun yang kita lakukan karena Allah, ridha karena Allah, ikhlas karena Allah, berjuang karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah, maka itu namanya gugur di jalan Allah. Kata Allah, jangan kau pikir mereka meninggal. Mereka enggak meninggal, mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira begitu Adinda. Izin ya teman-teman, izin sebentar Bang ya. Buat teman-teman ada di bawah Blender 01, Blender official 01, mohon di unfollow bila perlu diblokir. Ya teman-teman ya. Itu Blender 01 itu grupnya Tristan, memecah belah. Tolong di unfollow. Ya, jangan dikasih naik ya, host ya. Blender 01 official. Tengok tuh, memecah belah, menyimpan rekaman kita, disampaikannya komal-komal. Mohon ya teman-teman ya. Jangan di unfollow aja, diblokir aja itu Tristan itu. Oke, lanjut Bang Adira. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abang Kwanzel, masih ada yang hendak ditanyakan kepada gurunda kita di sini? Udah segitu aja Bang Fakir. Ini juga lagi kerja. Mau izin turun dulu Bang Zuma ya, untuk semuanya. Iya. Makasih Adinda untuk Andrian. pencerahannya Bang Zuma. Mudah-mudahan nanti lebih cepat lebih baik. Ya, insya Allah, amin. Saya tetap mendoakan untuk. Iya, makasih Bang Zuma. Ya, Amin. Makasih, barakallah. Ya, terima kasih untuk Abang Adrian. Semoga walaupun belum sekarang, insya Allah mendapatkan pintu hidayah. Silakan Bunda Rasmi jika ada yang mau dipertanyakan untuk Abang Guru kita. Ya, aku kembali lagi ke perkataan tadi tentang Isa di dalam Al-Quran. Kalau Bang Juma harus menyuruh LAI mengeluarkan kata Allah, sementara yang kami tahu Allah itu adalah bahasa Indonesia, bukan kata dari Al-Quran, gitu ya Bang ya? Kata siapa? Makanya kok dapat ilhamnya. Kata siapa itu bahasa Indonesia? Kata Allah itu. Ya, oke, kalau begitu Bang, saya tanya dulu Abang. Silakan. Bahasa Indonesianya Allah itu apa sebenarnya? Nggak ada bahasa Indonesianya Allah. Karena Allah itu bukan objek benda yang bisa dinamai dengan bahasa manusia. Karena Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Allah ya Allah, nggak bisa dirubah apa-apa. Suma ya Suma, hanya bisa dikasih gelar. Suma si ganteng, Suma si cakep, nah itu bisa. Itu sifat. Seperti Allah namanya, sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Jadi tidak bisa kemudian orang Kristen mengatakan Allah itu bahasa Indonesia. Allah dalam bahasa Indonesia itu semisal, misalnya Bu Darni hari ini cantik ala-ala artis Korea. Nah itu maksudnya mirip-mirip artis Korea. Itu Allah. Peta. Gitu. Nggak ada bahasa Indonesia Allah, nggak ada.
Kenapa kemudian kalian menyebut Allah? Kan Anda itu orang-orang cerdas, pintar. A tambah M tambah M tambah A, bacanya apa? Amma. Ya kan? A tambah B tambah B tambah A, bacanya apa? Abba. A tambah S tambah S tambah A, bacanya Asa. Giliran A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Allah. Allah bacanya Allah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kayak orang stroke ketika menyebut A-L-L-A-H? Alasannya untuk menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil masuk ke Bible. Kenapa kalian menyebut Tuhan huruf A-L-L-A-H itu dengan sebutan Allah? Kenapa? Kalian pikun. Kalian tidak bisa membaca. Kalian buta. Hah? Kenapa kalian membacanya Allah? Apa ejaan yang Anda gunakan membaca itu? Sementara A tambah P tambah P tambah A tambah H, Anda bisa baca apa? A tambah S tambah S tambah A tambah H, Anda baca asah. A tambah L tambah L tambah E A tambah H, apa kalian? Allah. Kenapa tiba-tiba stroke ringan kalau menyebut huruf itu? Kenapa? Karena di situ ada upaya menyembunyikan hasil rampok dari Al-Quran. Ada kejahatan. Ada kejahatan terselubung yang kalian sembunyikan. Itulah yang disebut C4. Menyamakan diri. Jadi gini Bang, jadi Indonesia tidak Kamuflase. punya Allah gitu. Kenapa? Jadi Indonesia tidak punya Allah. Apa sih? Allah itu nama Tuhan pencipta alam semesta. Allah itu Allah itu bahasa apa Bang? Allah itu bahasa apa Bang? Allah itu nama Tuhan. Seperti Suma. Suma itu bukan bahasa apa, bukan bahasa Bugis. Suma itu nama, simbol yang melekat, predikat yang melekat pada satu manusia. Kalau Allah itu adalah nama yang melekat pada hakikat pencipta langit dan bumi. Coba tanya pendetamu, Pak Pendeta. Ya Paman, kenapa kita orang Kristen Indonesia membaca Allah dari kata A-L-L-A-H? Kenapa? Kok kompak semuanya baca Allah? Ada apa Pak Pendeta? Kalau kita baca Allah, berarti kita buka identitas kita dong, bahwa kita lagi nyamar-nyamar dengan menggunakan Tuhannya umat Islam. Jangan sebut aja Allah. Itu. Coba panggil baris pendeta, baris. Pak Pendeta baris. Siap menghitung. Tuh, cukup. Dengarkan, pasang kuping. Ya, pertanyaan pertama. Coba kamu baca ejaan berikut. Siap, kemudian. A tambah K tambah K tambah huruf A tambah huruf H, baca Akka. Pintar, tepuk tangan. Wah, tepuk tangan, pintar semua ini, pintar. Udah bisa dilepas ini ke lapangan. Coba diulang lagi, ejaan yang berbeda. Siap, kemudian. A tambah F tambah F tambah A tambah H. Gampang komandan. Ya, apa? Rebutan. Apa? Wah, tepuk tangan semua menggemuruh. Bum 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 bum. Pintar semuanya. Ini lulusan STT pintar semua ini. Terakhir. Oke, Bang. Siap, Bang. Oke, komandan. Bang. Dengarkan semua. Oke, Bang. Siap. A tambah L tambah L tambah A tambah H, baca. Seketika semua kena stroke, satu lapangan kena stroke. Dididik menjadi pembohong dan penipu. Kenapa kalian membaca tadi bagus? Udah bagus-bagus, terpaksa kalian gak lulus. Anak TK aja bisa, kok kalian gak bisa? Berat bang. Kenapa berat? Kalau kita sebut Allah ya, itu berarti kita nyebut Tuhannya umat Islam dong. Gimana? Kan kita nggak percaya kepada Tuhannya mereka. Lalu gimana? Solusinya pura-pura aja baca Allah ya, kayak gitu aja.
Ah, itu penyakit. Oke bang. Itu Oke, penyakit Bang. kalian, Oke, Bang. itu penyakit Ya. yang menyakitkan hati umat Islam. Tapi kalian nggak pernah sadar. Kalian selalu merasa korban. Sikit-sikit lapor, merasa korban. Kamu yang dikorbankan, pada kalian yang memicu adanya ini. Gitu Bu Rasmi. Ah, Oke, coba Bang. suruh Oke, Bang. ini, suruh Nafiri Oke, coba. siap, Bang Bang. Handi bisa Oke, dicoba oke. Nafiri nggak? A tambah Z Oke, Bang. tambah Z tambah A Siap, tambah H. siap. Nafiri baca Oke, apa? Bang. Azza. Coba Azza. A L tambah A tambah H, bacanya apa? Gimana? Kampret. A tambah L tambah A tambah H, bacanya? Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah, coba lihat. Allah kata. Tengoklah teman-teman, sakit. Mereka ini sakit. Fi qulubihim marada. Wazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian itu. Makanya Allah mengatakan apa? Waqatilu awliya syaitan. Wahai saudara blender, wahai fakir ilmu, wahai ambulan, wahai Saiful, wahai Handi, perangi mereka yang memperbodoh mereka sehingga mereka zalim agar mereka menjadi orang yang benar. Itu masa ditanya A tambah L tambah L tambah A tambah apa bacanya? Allah yang maha perkasa. Apa pula kau? Tahu? Ah, itulah kalau disuarakan kayak gini, pegang jantung semua. Aduh, sakitnya hatiku dibuat Bang Soma. Aduh Bang Soma, sudahlah bro, sakit hatiku. Lah, mau kayak mana orang ungkap kebenaran? Mau kayak mana? Ada yang sampai ada, sudahlah, janganlah kau sebut Tuhan kami itu nenen. Loh, kayak mana dalilnya kayak gitu? Kalian sendiri yang mau Tuhan kami 100% manusia sebagai bayi. Ya pastilah gitu. Oleh karena itu ayo. Silakan, mari kita dudukkan pengacara-pengacara orang-orang Kristen duduk. Mari kita sama-sama kemudian gugat Lembaga Bible Indonesia untuk menghapuskan istilah-istilah di dalam Bible yang justru akan menghinakan agama kalian. Kami mendukung orang Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible agar Kristen menjadi agama di Nusantara ini yang memiliki warna asli, wajah asli. Jangan niru-niru ajaran Islam. Karena kami datang belakangan, kalian datang lebih dulu, maka kembali kepada marwah kalian agama dari barat. Jangan ikut-ikutan kepada agama yang baru datang di abad ke-7. Silakan. Oke bang, kalau bahasa Bataknya Allah itu bang debata. Kalau bahasa Niasnya suaya. Bisa juga Salah, Bu abang Rasmi. tanyakan. Ya, tunggu dulu bang. Bisa Salah, juga Bu abang Rasmi. tanyakan bahasa Bugisnya Allah itu, tanyakan sama orang Kristen di Bugis bang. Pasti bukan Allah. Pasti dia pakai bahasa Bugis bang, gitu. Jadi kalau kami pakai kata Allah itu karena kami tahu itu bahasa Indonesia. Tapi jika Bang Juma mengatakan kata Allah itu bukan bahasa Indonesia, itu yang perlu kita pertanyakan ya. Bahasa Indonesianya Allah itu apa gitu bang? Ya itu yang akan kami pakai gitu bang. Coba carikan saya bahasa Indonesianya Allah itu apa? Coba. Ya itu dia carikan saya bahasa Indonesianya apa? Ya, yang kami tahu itu bahasa Indonesianya adalah Allah gitu. Jika abang bilang itu bukan bahasa Indonesia, coba ditanyakan siapa yang berwenang di dalam kebahasa Indonesiaan. Ya ke situ ditanyakan bang. KBBI gitu. berarti. Saya bacakan KBBI lagi berarti. di KBBI. KBBI aja berarti. Ya. Coba di Allah KBBI. nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Tuh, mana kata Islamnya nggak ada. Udah jelas, itu beriman, dan dia Tuhan yang maha esa. Nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Selesai.
Iya, di situ nggak ada kata umat Islam. Itu nama. Nama yang Simpel dipakai dalam aja. Al-Quran. Woi, Rasmi, simpel aja. Sebenarnya Tuhanmu tuh Allah atau Yesus? Ayo, siapa nama Tuhanmu? Simpel aja udah. Woi, Napiri, kau jawab. Kau jawab. Tuhanmu itu Yesus atau Allah? Yesus Jawab. yang disebut Ya udah. Allah. Kepala otak kau, enak aja kau. Enak aja kau bilang Yesus Allah. Kau inilah kau. Jadi Mana arti dari kau Allah, mengatakan itu arti Allah? Allah menurut kalian apa? Itu ke generic name. Generic name. Jadi kalau Tuhan Allah generic name, Ya, generic name. Tuhan generic name, Allah generic name. Tuhan Allah bahasa apa itu? Ada. Generic name menerangkan generic name. Ya, generic name. Di mana ada susunan bahasa seperti itu? Generic name itu Yang ada itu Bang Lot Nafiri. Artinya Bang generic name, Lot Nafirinya itu proper name. Itu ada. Bang Saipul, Bang Zuma. Itu yang cocok. Kalau generic name, lalu generic name itu apa itu? Iya, kalau di Kristen Allah itu generic name. Ya ngapain dipakai double-double? Allah sama Tuhan dua-duanya generic name. Tuhan Allah. Apa itu? Ngapain? Kok mubazir kali bahasa kalian? Mubazir itu bahasa. Gimana sih? Gak ada, suka-suka. Jadi temannya biar keras ya. Ini penistaan yang besar ya. Nabi Muhammad ketika beliau diludahi, dilempar, diapain personalnya, Nabi Muhammad gak marah loh. Tetapi ketika Allah dihina, agama dihina, marah loh. Lo perang loh. Jadi kayak ini penistaan betul nih. Dikatakan Allah seperti Yesus. Kan gak ada otak ini. Gak bisa lemah sama orang ini. Dari mana pula Allah itu ada Yesus? Kau buktikan Wahyu Napiri. 21 ayat 7, bosok. Mana tertulis? Mana Wahyu- tertulis Allah itu adalah Yesus? Mana? Wahyu 21 ayat 7. Wahyu kepala otak kau, Wahyu. Mana? Kau bacakan. Wahyu 21 ayat 7. Bacakanlah, bacakan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi anakku. Tuh. Aku itu Yesus. Bahasa asli dari kata Allah yang kamu pakai itu apa? Di situ tertulis. Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Theos bahasa Indonesianya. Apa? Nah, belum cek. Ah, cek dulu. Ngerotak kau memang. Kau buktikan aja. Kau translate di Google Translate ya. Di bahasa Indonesia ALLA, terjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi apa? Itu aja. Habis itu kau cari di teks original. Ada nggak? Allah itu? Kalau Theos translate-nya jadi apa? Dewa. Oh. Mulai sadar. Semoga Makanya. otak bisa berfungsi. Tapi kalau Jangan yang saya serakah, lihat jangan ya di serakah. Google, gini, yang saya lihat di Google, Theos itu artinya Allah bagi bahasa Yunani. Karena Theos itu, Tuh lihat tuh. dari bahasa Yunani. Nah, Yunani. Ke bahasa Inggris apa kalau Theos? God. Theos merujuk pada dewa atau dewi, Bunda. Dari sini kita bisa merujuk Ya. pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI karena Ya, dasar Theos. kita berbahasa adalah KBBI. Di sini Theos merujuk Iya. pada kata dewa atau dewi. Nah, tuh. Ya, kalau di KJP sih Theos itu jadi God. Nah, Ya udah. kalau God jadi apa? Tuhan. God. Buka Nah, Google, Tuhan. di Google. Kalau kan? saya buka di Google, saya buka di Google, Theos itu artinya Tuhan. Nah, Ya Tuhan. udah, betul. Itu Tuhan bisa. Itu sudah Ngapain Indonesia Tuhan itu Allah? Tuhan. Ngapain ku bawa nama Tuhan kami lagi? Kan sudah ada Tuhan. Coba saya terjemahkan ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Tuhannya. Dan ia akan menjadi anakku. Udah. Enak
Enak kan? Ya, enak. Enak kali, tidak nyakitin kami. Kuping kami nggak sakit. Nggak sakit. Nah, kalau sakit berarti kalian ada jin kalau sakit. Ya Allah ya Karim. Tuhan kami itu yang kami muliakan. Jangan kalian nistakan, Bung. Habis itu kalau kalian sakit, kalian ada jin. Lu apaan? Agama kok gitu kali. Jangan kayak gitulah. Akuilah bahwa oh iya kami punya agama memang aneh. Karena memang amanahnya, dan Paulus kan minta diteladani tuh. Kubacakan ya teman-teman. Paulus ini minta diteladanin. Di 1 Korintus 9 nomor 20 di situ jelas dikatakan begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu coba. Dengan kata lain, kepada umat Islam yang hidup di bawah hukum Allah, aku seakan-akan hidup di bawah hukum Allah, supaya aku bisa memenangkan banyak umat Islam. Nah, sedangkan Paulus mengatakan, jadikanlah aku sebagai teladanmu. Sebagaimana 1 Korintus 11 nomor 1. Jadikan aku sebagai teladan. Nah, ini makanya saudara Kristen kenapa demikian? Karena memang itu perintah. 1 Timotius 4 nomor berapa itu? Nomor 12. Jadikanlah aku teladan. Gitu. Jadi susah saudara-saudara Kristen ini. Ya, oke. Berarti Yesus bisa diganti bukan jadi pengikut Tuhan. Yesus. Nabi Ya, ini ya. kau bukan pengikut Yesus, kau bukan pengikut Yesus kau. Paham Ya, kau? ya di. Ya kan? Sadar? Nah, Sadar nggak kau bukan pengikut Yesus? Sadar nggak? kok Ico? Sadar? Sadar nggak? Oke, kita buktikan ya. Allah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama berasal dari bahasa Arab. Nama ya, proper name. Yesus juga nama. Oke, dua nama ini. Nah, hukum yang terutama di antara hukum yang lain apa? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Esa ya, tunggal ya. Itu kata Yesus, hukum terutama. Nah, sekarang di situ ada dua nama, Yesus dan Allah. Tuhan kau ini satu apa dua? Satu. Hah? Ya udah siapa? Yesus. Yesus atau Allah? Ya, Yesus. Allah tuh kan Bukan Allah kan? Udah selesai ya. Udah, Yesus ya, udah selesai. Benar. Udah, berarti bukan Allah ya. Sepakat? Iya. Oke. Karena banyak Allah-Allah palsu. Udah selesai. Banyak Udah, Allah-Allah pergi. palsu, Itu aja tinggal. Tuhan palsu. Kepala otak kau lah, kepala otak kau, monyet. Kau cari masalah otak kau nih, Allah palsu kau. Kau cari masalah, kalau udah kau lakuin udah. Jangan kau narasi liar. Cari masalah aja kau. Inilah cari-cari masalah ini, cari-cari keributan. Udah menyadarin, oke, Allah itu Tuhan yang umat Islam, dinistakan. Kan binatang itu. Udah menyadari dia, udah ya. Itu udah menyadari dinistakan. Kau lagi gak menyadarin. Cari ribut aja kalian, memang gak ada otak kalian memang ya. Penjajah kalian memang. Oke, Blender, aku sanggah dulu kau ya. Allah yang kami sembah ya, sesuai tertulis Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Tolong bacakan dulu Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bacakan dulu Blender.
Ya, baiklah kita menjadikan manusia nggak menurut paham-paham gambar nih orang. dan rupa kita. Tunggu. Allah yang kami sembah dengan Allah yang kau sembah Kenapa larinya berbeda. ke Allah? Ya. Kenapa larinya ke Ini Allah? Allah yang kami sembah. Tuhan. Ya, Tuhan yang kamu sembah. menyebutnya, kami menyebutnya Tidak bisa. Allah. Kok diambil-ambil? Tidak Kami bisa kau menyebut menyebutnya Allah karena Tuhan Allah itu Allah. Tuhannya kami. Loh, yang kami sembah, dengar, yang kami sembah adalah yang segambar Allah, yang segambar dan serupa dengan Adam. Kepala bapak kau tuh, Berbeda. kepala bapak kau Rasmi. Berbeda Nenek. dengan Turun Islam. kau. Diam, kau diam Baru ya. otak kau. Kau diam Allah kau. tidak diserupakan Baru dengan otak kau. apapun. Woi, Yesus Di situ kau bersih Kami kita kami. berbeda. Itu kan kami. Memang kan binatang kalian itu memang kan. Memang kau kayak binatang memang. Sudah dibilang Allah itu Tuhannya umat Islam. Jangan kau pakai kayak gitu kali nyakitin hati kami gitu loh. Allah Nafsu kami kali adalah orang itu, Allah Oki. Abraham, sedangkan kalian adalah Allahnya Allah palsu. Ini kan nyakitin hati kami. Tuhan kami Sekali mereka Allah. menggunakan kata Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ini kapan sampai kapan kalian Kau kayak sopan gini? ngomong kau sama perempuan, nggak usah kayak gitu bahasamu. Kau punya agama, punya etika, apa enggak? Bahasa kau sopan kalau sama perempuan. Siapa? Kenapa ini Bang Blender? Kalian itu bukan lagi person yang tidak sopan, agamamu yang kurang ajar kepada Tuhan kami. Tahu kau? Oten kalau naik tidak punya adab, Bang. Coba biasakan Bibel. adabnya dipakai, Oten. Kan jadi pemicu kan? Gara-gara kata Allah kan? Jadi pemicu kalian kan? Kenapa ada kata Allah dalam Bible kalian? Hilangkan itu, dah selesai. Mau kalian teos kami yang menjadi manusia, nggak ada urusan. Silakan. Teos kami yang menjadi bayi, nggak ada urusan. Teos kami masuk ke dalam rahim Maryam, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Teos kami diludahin, ditampar, ditelanjang, nggak ada urusan dengan kami. Tapi giliran kalian mengatakan Allah kami, Allah kami, Allah kami, itu menyakiti hati kami, paham?